boleh sambil satu, dua, tiga, baru 3 orang. Sabika katanya ke kamar mandi. Kalian kalau nge-zoom sambil ngebuka browser bisa? Bisa, Sensei? Bisa Sensei, cuma kalau HP itu Naila, Rahma, Fioran, Sabika. Ya, Sensei. Lagi ngitung orang, baru 4 orang. Mungkin lagi sholat, Sensei. Oke. Oh, udah ada Dini ya? Hilda. Oh, udah banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang belum Handini Senpai, Handini Sensei. Ya, sudah, kita mulai. Ya, waalaikumsalam. Suara siapa itu? namanya Hilda Sensei. Hilda, Oh, Hilda. izin Oke. matiin kamera ya. Oke, siap. Biasanya Hilda lagi di kamar nih tiduran. Baru bangun. Oke. Kalian bisa buka ini? Bisa buka browser nggak? Bisa, Sensei. Bisa. Kalau gitu, coba siapa yang mau jadi sukarelawan nge-share Chrome-nya ke
nge-share browsernya ke Sensei, ke kita? Saya deh. Oke, di share screen ya. Nggak bisa share screen, Sensei. Gimana caranya biar bisa nge-share? Di tulisan share, kayaknya di share screen itu. Sip. Who can share? All participant. Who can start sharing? All participant. Oke. Sip, dah coba siapa mau share. Ada nggak, Sensei? Ada. Itu, Buka browsernya. ya udah. Jadi ceritanya kenapa share screen-nya dari kalian bukan dari Sensei, karena sekalian praktek, jadi yang ngakses itu kalian gitu ya. Ya. Jadi Sensei ngasih instruksi aja. Jadi absen-absen administrasi kita bikin versi daring semuanya dari sekarang. Jadi yang kemarin di-share lewat WA itu udah nggak kepake lagi ya. Nah, untuk ngisi absen sama berita acara itu tautannya kan Sensei udah bagikan ke kalian lewat email ya. Ya. Nah, kalian bisa buka dari email, bisa juga Sensei udah bikin bisa buka dari browser. Ini Naila pakai Chrome atau pakai apa? Maksudnya Edge ya, Microsoft Edge ya. yang ini ya? Enggak. Kok dikeluarin? Yang ini, Sensei? Ya. Nah itu kalau ngaksesnya misalnya, terserah cara kalian ngakses pakai apa? Ngaksesnya biar cepat pakai gimana caranya? Pakai Excel juga bisa. Pakai sama aja, Sensei. Oh gitu. Ini file ini kalau misalnya kalian mau kalian bikin shortcutnya di komputer atau mau bikin shortcutnya dimanapun di HP, di layar HP bisa juga, terserah gimana caranya. Nah, Sensei nyediain juga di blog. Coba itu Naila di bagian cari, search box atas docsgoogle.com itu. Ya. Nah, di situ ketik nama situsnya pusatbahasajia.blogspot.com. Tanpa spasi ya. Enter. Sip. Nah, itu ada administrasi guru. Klik baca selengkapnya. Nah, kalian ngajar di mana? Itu tinggal pilih ya. Misalnya Naila ngajar di kelas mana? Di Otensis B. Otensis B. Oke, klik yang Otensis B. Ya, kebukanya larinya ke sini juga. Iya. Nah, ini Sensei sekalian mau ngetes settingannya udah bisa diakses sama kalian atau belum. Taruhlah misalnya sekarang udah tanggal 26 Juli. 26 Juli berarti udah lewat ya? Ya, udah. Nah, berarti Naila kan belum ngisi ini ya? Di sininya belum, tapi kalau yang saya udah kasih, udah. Sekarang praktek sekalian coba isi di sini. Berarti di paling kiri itu tatap muka, terus hari. Mouse Sensei bergerak kelihatan nggak sih? Enggak. Enggak ya? Sensei belum ahli nih pakai Zoom nih.
Di mana Sensei? Ntar Sensei lagi belajar ngeluarin pointer. Biasanya ada kalau partisipan main biasanya ada di Ah pojok iya, itu pointer bawah. kayak merah begitu tuh. Iya. Sensei mau ngeluarin itu kok nggak bisa ya? Kayaknya ada di pojok kiri bawah kalau nggak salah. Pojok kiri bawah. Sensei pakai komputer. Iya, sama. Kadang settingan komputer sama settingan HP kan beda kalau yang pakai HP. Saya komputer juga, laptop. Di pengaturan Zoom-nya, Sensei, kalau annotate-nya dimatikan untuk itu biasanya. Oh ya udahlah, nggak apa-apa. Berarti pokoknya Naila yang gerakin kursornya ya. Ya. Nah untuk hari itu isinya udah Sensei isiin rumus, klik harinya ya, rumus ya. Jadi bagian hari itu nggak usah diotak-atik, dan kalau nggak salah Sensei udah kunci itu, jadi kalian nggak bisa ngedit. Coba deh diedit sama Naila. Seninnya ganti Selasa misalnya. Iya, nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi sengaja Sensei kunci biar kadang orang ngisi tanggal sama hari nggak sinkron, harinya apa, tanggalnya berapa, nggak cocok, gitu kan? Kadang kejadian begitu. Atau salah ngisi tanggal, misalnya sekarang tanggal 28 nih ya. Sekarang tanggal 28 hari Rabu. Nah, ketika kalian ngisi tanggal 27, nanti keluar harinya tuh bukan Rabu. Oh, kok salah gitu kan? Jadi hari sengaja dibikin pakai rumus otomatis. Nah, nanti kalian tinggal ngisi tanggal. Untuk tanggal itu warnanya ada yang hitam sama abu-abu. Yang hitam berarti tanggalnya udah berlalu. Ya, udah terlaksana. Yang abu-abu itu berarti semacam kayak prediksi. Ya, berarti nanti pertemuan ke-6 kira-kira untuk kelasnya Naila tanggal 12 Agustus. Nanti programnya selesai kira-kira tanggal 16 September di pertemuan ke-16. Ya. Nanti itu kalau udah diisi, warnanya berubah jadi hitam. Terus di agenda, ini agenda versi ringkasnya. Kalau versi lengkapnya itu yang ada di yang Sensei share di WA itu silakan dipakai. Detailnya di situ. Kalau yang Jepang kan agendanya lebih detail lagi. Yang Jepang agendanya lebih detail lagi. Terus realisasi materi, nah kadang agenda sama realisasi materi itu suka beda. Misal ternyata materinya nggak nyampe, gitu kan? Kalau materi kelebihan sih nggak pernah, biasanya materinya nggak nyampe gitu. Atau ternyata realisasi materi lebih dipakai buat ngebahas sesuatu yang lebih dibutuhkan sama siswa gitu kan, sama maba. Itu nggak masalah, realisasi materi kadang bisa beda sama agenda. Nah, di realisasi materi itu diisi sesuai dengan kenyataannya. Ya. Jadi beda sama agenda nggak masalah. Nah, kalau sesuai dengan agenda, ya udah isi aja. Oke, gitu juga boleh. Nah, untuk Naila, yang lainnya juga boleh praktek sambil buka Chrome masing-masing ya. Jadi alamatnya apa Sensei? Alamat blogspotnya? Pusat Bahasa Jia. Pusat Bahasa Jia. Nah, itu dikasih unjuk sama Naila tuh. pusatbahasajia.blogspot.com. Itu tadi siapa yang nanya? Gantian share screen deh. Saya Sensei. Coba. Siapa tuh tadi yang bilang saya share screen coba? Kalika. Iya. Coba. Oh, saya share screen Sensei. Ya, share screen. Oke. Wait. Berarti dokumen yang berita acara kegiatan yang kemarin dikirim ke WhatsApp itu udah nggak kepake Sensei, yang ada tanda tangan perwakilan kelas pengajar gitu-gitu. Iya, nggak kepake. Soalnya kalau yang model kemarin itu, kok Sabika belum share? Nah, karena yang model kemarin itu Sensei nggak bisa ngecek secara real time. Ya kan, jadi kalau yang model kemarin itu Sensei sifatnya nunggu screenshotan dari kalian, baru Sensei bisa ngelihat. Nah, kalau yang model ini kan karena online, kita bisa ngisi secara real time, Sensei juga bisa ngelihat, mantau secara real time. Saya otensis A apa otensis B? Oh, bedanya A sama B itu kalau A itu yang mulainya program Juni.
Berarti saya A ya. Jadwalnya hari Sabtu, iya. Kalau B itu yang mulai Juli. Nanti ada lagi yang mulai bulan September tuh Okana Otensis C. Sensei, berarti kita nggak perlu screenshot lagi ya? Nggak perlu. Jadi nanti Sensei ngontrolnya kapanpun Sensei mau ngontrol, Sensei tinggal masuk ke sini. Nah, tadi kan Sabika nanya kelasnya yang mana ya? Nah, selain masalah Begini, Sensei. Oke. ya boleh kalau emang sesuai sama materi. Selain filenya harus cocok, tabnya juga harus cocok. Itu di bawah tab itu ada 3 tab tuh di bawah ya. Oh ya, Miss Sabika ya. Oke. Jangan salah ngisi. Jadi kayak yang hard copy itu kan juga ada 2 kan ya berita acara ya. Ini juga ada Iya, 2. Sensei. Jadi jangan salah ngisi nantinya. Gitu. Jadi masing-masing. Jadi nanti partner kelas A sama kelas B berbagi file yang sama. Cuman beda Iya, tab. Sensei. Nah, untuk supervisi itu nanti itu buat absennya pakai yang itu. Yang tadi, tab ketiga. Iya, Sensei. Kalau yang kayak Fioren, terus siapa Hilda, yang ngajarnya nggak tim teaching, berarti tabnya cuma 2. Tabnya tab berita acara, sendirian, sama absen. Itu yang Hilda yang reguler. Ya, Hilda ya. Iya, Sensei. Nah, kalau yang untuk Iren ada? Iren ada nggak Iren? Ada, Sensei. Nah, kalau Iren karena privat, tabnya cuma 1. Tab berita acara doang. Jadi nggak perlu ngabsen. Iya. Ya, kalau Iren mau sambil coba ngebuka tabnya filenya Iren silakan, nggak masalah. Aku pakai handphone, Sensei, jadinya harus download Google Spread gitu. Apa Oh, pakai gitu yang ya? itu ya? Iya. Iya. Banyak kan aplikasi buat HP ada WPS, ada yang spreadsheet khusus gitu kan. Dia nggak mau pakai WPS itu. Cuman bisa baca doang, tapi nggak bisa edit. Nggak bisa ngisi, ya benar. Itu emang reader kan, bukan editor. Iya. Iya, jadi kayak Sabika tuh yang ngisinya kalau emang sesuai ya udah tulis gitu aja. Gitu. Saya ada yang nggak sesuai, Sensei, kemarin. Berarti tulis aja. Apa ya kemarin tuh simple future. Oh ya, ini jadi ini cuma simple future kemarin, Sensei. Terus ini ya kan ini 2 materi ya, Sensei. Jadi saya kemarin gini ngajarnya. Future continuous. Terus present perfect sama present perfect continuous mau diajarkannya lewat penugasan atau gimana? Ini jadi kayak ngejar gitu, Sensei. Jadi yang saya kemarin nggak ngelihat kalau ini digabung. Jadi saya pisah gitu kan. Terus baru nyadar tuh dikasih tahu Rahma. Ini digabung gitu kan. Terus oh ya udah berarti nanti yang digabung yang ke depannya gitu, Sensei. Jadi ditukar aja yang digabungnya. Oh gitu. Oke. Kemarin nggak ngelihat. Ya. Jadi Tulis nanti aja paling di situ. ini nanti saya gabung. Iya. Ini Jadi Sabika partnernya sama Rahma yang pagi ya? Iya. Itu bisa saling lihat karena satu file, jadi bisa saling lihat realisasi materinya ya. Terutama kaitannya dengan penanganan anak shift. Oh iya, Sensei. Jadi di sini Rahma jadi tahu anak shift yang masuk malam berarti materinya masih seperti ini gitu. Ya, jadi bisa disesuaikan. Jadi jangan sampai ntar anak shift diomel-omelin. Kamu gimana sih kok gini-gini? Ya emang materinya beda gitu kan. Rahma materinya gimana jadinya kemarin juga digabung kan? Dipisah kan ya Rahma ya? Apa digabung? Iya. Ya jadi kita Sensei. Oh, emang sama. Ya udah kalau emang sama mah. Oke. Sama. Nah, berikutnya untuk yang supervisi, nah itu nanti supervisi Sensei yang ngisi. Supervisi itu Sensei ngisi fungsinya untuk ngecek kesesuaian agenda sama realisasi sama buat perhitungan honor. Jadi nanti kalau supervisinya masih kosong berarti sama Sensei belum dilihat. Gitu. Nah, biasanya Sensei ngelihat supervisi itu, menyupervisi itu biasanya sesempatnya Sensei, cuman
tanggal 25 itu kadang Sensei kalau sempat mulai ngecek. Jadi tanggal 25 mulai ngecek, mulai ngitung honor. Jadi tanggal 1 bulan berikutnya itu honor udah bisa dicairkan, udah bisa diambil. Gitu. Makanya nanti untuk masalah honor biasanya perhitungannya dari tanggal 26 bulan sebelumnya sampai tanggal 25 bulan ini. Gitu. Jadi kalau yang ngerasa ngajar tanggal 27, 28 kok nggak dihitung, itu nanti masuknya ke bulan yang setelahnya. Gitu ya. Gitu. Nah, tentang berita acara ada pertanyaan? Udah jelas sih Sensei kalau saya. Oke, yang lain gimana? Yang bahasa Jepang gimana? Cukup sih Sensei. Jelas, Sensei. Oke. Siap, siap. Terus untuk masalah absen, ini kalau Iren berarti nggak ada beban absen ya, absen peserta maksudnya. Kalau Iya. Hilda karena ngajar sendiri, nggak ada masalah. Sabika masih share screen nggak apa-apa? Oh, Kalian. udah saya itu tadi. Kalau Hilda karena ngajar sendiri ya udah nggak ada masalah. Absennya seperti biasa. Nah kalau yang tim teaching nih ada pagi ada malam, kayak misalnya Okana, Otensis itu, nah absennya kayak yang biasa, cuman kalau versi digitalnya, versi daringnya itu ada di bawah, tolong diklik tab absen. Nah itu berarti di absennya di situ ya. Cara ngabsennya gimana? Ya berarti di sini nggak bisa model kalau pakai kertas diedarkan siswa tanda tangan sendiri ya. Mau nggak mau harus di pengajaran yang absen. Nah cara ngabsennya itu strategi aja sih, terserah. Mau dipanggil satu-satu terserah. Atau mau biar praktis di screenshot dulu. Nah nanti kan dari screenshotannya itu kan ketahuan tuh fotonya. Ini ada siapa gitu. Itu sih terserah. Yang penting kalau mau model screenshot itu filenya buat dokumentasi pribadi ya. Nah, kalau digeser ke bawah tanggalnya nggak kelihatan ya TM-nya ya. Biar kelihatan, Sabika tahu caranya? Ini fontnya dikecilin, Sensei, dikecilin dikit. Oh, bisa juga begitu sih. Tapi kalau muridnya banyak nanti nggak kelihatan terlalu kecil. Caranya gini. Enggak, maksudnya yang bagian tanggalnya aja yang dikecilin. Sama, ini kan muridnya cuma dikit nih. Cara seperti itu bisa. Dan nanti kalau muridnya banyak, cara seperti itu bisa dikecilin sampai kecil banget, ntar nggak kebaca. Caranya di kiri atas, kirinya di atas kan ada baris A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, tuh. Nah itu ya. Nah paling kiri, sebelah kirinya A, itu ada kotak kosong. Nah, di tepi kanan sama bawah itu kan ada garis yang tebal tuh. Ya. Itu Sabika lagi ngeblok itu. Klik lagi biar bloknya kebuka. Klik di yang kotaknya, jangan di garisnya. Nah, klik di situ. Klik lagi. Klik lagi biar nggak ngeblok. Itu masih ngeblok warna biru. Nah, itu yang garis. Nah, itu yang garis tebal bawah. Arahin. Nah, itu geser ke bawah. Lepas. Nah, ketika sekarang di scroll ke bawah itu kelas TM1, TM2-nya tetap kebaca. Nah, gitu. Dikunci ya Sensei. Iya, dikunci. Di Excel juga bisa begitu. Emang kalau Sensei biasa pakai Excel, pakai Google Spreadsheet agak bingung juga nyari fitur-fiturnya. Nah, itu ntar cara ngisinya pokoknya kelas pagi, kelas malam, kalau masih ditatap muka yang sama, ngabsennya di TM yang sama ya. Nah, termasuk untuk yang shift berarti kalau misalnya anak itu udah masuk di pagi, di malam masuk lagi, otomatis udah terchecklist sama yang pagi. Yang guru pagi, iya. Terus kalau dia ternyata masuk lagi gimana? Nggak usah dikeluarin dari Zoom, nggak apa-apa. Ya. Tapi otomatis absennya tetap dihitung 1. Iya. Tapi secara ilmu dia mau belajar lagi, dia cari ilmu lagi, ada mahasiswa yang haus ilmu ya nggak masalah, nggak usah diusir. Ya. Toh ada dia atau nggak ada dia kan nggak mengganggu kan. Yang jelas justru malah ngasih manfaat ke dia, dia jadi
ngulang lagi pelajaran pagi gitu kan. Jadi nggak masalah. Tapi untuk absen tetap dihitungnya 1. Ya. Oke, oke. Terus berarti untuk yang kelas Okana A, Otensis A, datanya masih ada TM1 sampai TM yang terakhir kemarin, Sabtu. Saya catat sih, Sensei. Oke, tolong dipindahin ke sini ya. Oke. Kalau ada, kalau yang nggak ada ya nggak terlalu nggak usah terlalu maksain, karena nanti kehadiran ini lebih ke sekedar mantau siapa yang ikut, siapa yang enggak gitu doang. Jadi nggak ngaruh ke nilai, nggak ngaruh ke sertifikat. Nanti sertifikat kelulusan nilai itu cuma dilihat dari tes terakhir. Kemarin dari mana ya Sensei pas online itu simple dari tanggal Juni ya? Pekan kedua setelah PPKM. Saya lupa tuh tanggal berapa. Kan waktu PPKM pertama kita masih tatap muka kan? Saya lupa itu. Ini kayaknya ya. Mungkin kalau cek di WhatsApp ketahuan kali pengumumannya. Oh iya benar-benar nanti saya lihat di WhatsApp. Kan di WhatsApp ada pengumuman mulai besok tatap muka online ya gitu, ada berita. Iya, iya. Gitu. Nah, itu berita acara sama absennya seperti itu. Kira-kira apa lagi ya? Itu aja sih yang kira-kira perlu disampaikan sama Sensei. Jadi semuanya udah bisa ngedit kan? Sabika sama Naila kan udah praktek. Ya, kalau Sabika Naila bisa, berarti yang lain juga bisa ngisi, bisa ngakses ya. Bisa Sensei. Bisa Sensei. Kopas-kopas saja, iya. Si Hilda udah bikin grup kelas? Belum Sensei, belum sempat. Belum sempat, iya. Sebelum Sabtu harus udah sempat, dan sebelum hari Sabtunya juga nggak apa-apa sih, kan kelasnya malam ya. Pokoknya paling lambat ya berarti hari Sabtu malam itu udah bisa bikin grup dan nge-share link Zoom-nya ya. Iya Sensei. Oke. Ya jadi gitu aja sih kira-kira. Sebentar aja kan rapatnya, cuman ngasih tahu ini doang. Nah jadi masalah ngaksesnya terserah kalian caranya gimana ya. Mau bikin shortcut di HP silakan, mau bikin shortcut di desktop komputer di laptop silakan, mau ngakses dari Blogspot juga silakan, mau ngakses dari Google juga silakan, gitu ya. Kayak misalnya ini siapa yang masih berbagi ini? Sabika ya. Kan Sabika di Chrome-nya punya ada bookmark banyak tuh. Hilv, ENFP, segala macam tuh. Nah, ditaruh di situ linknya juga bisa ya. Jadi ada banyak cara biar ngaksesnya cepat. Ya. Sensei, maaf, itu cara ngisi absennya kita pakai apa? Mesti pakai angka 1 atau pakai checklist kah atau? Oh, bebas. 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 Ditulis hadir gitu. Atau dikasih angka 1 bebas terserah. Oh ya, cuman untuk yang Okana sama Otensis, karena ada pagi ada malam, iya, berarti nggak bebas ya. Yang Okana Otensis, khusus Okana Otensis, ngisinya tolong pakai kode P sama M. Jadi kalau dia masuk pagi kasih P, jadi kalau misalnya yang pagi itu Rahma misalnya ya. Rahma pas ngabsen masuk kasih kode P, berarti dia masuk ke pagi. Nah pas malam, siapa? Sabika, ngabsennya kasih tandanya M, berarti dia masuk malam. Kalau yang gurunya sendiri kayak yang kelas kursus ya, Hilda, Fioren, mau dikasih angka 1 silakan, mau dikasih cek silakan, mau kasih tanda apa X silakan, bebas. Ya. Tapi harus diisi, harus diisi dengan karakter ya, jangan ditandain dengan warna ya. Iya Sensei. Jangan di fill color pakai hijau misalnya gitu, jangan. Karena itu nanti kaitannya dengan jumlah yang kanan itu ngisinya pakai rumus, dia akan ngitung jumlah karakter yang ada di jumlah sel yang terisi. Ya, ada rumusnya kan? Jadi kalau diisi pakai warna nggak terhitung. Contoh deh misalnya siapa ini? Sabika ya. Sabika
absen salah satu orang, Dinda misalnya, atau siapa aja seklik-kliknya lah. Nah, terserah mau isi M. Terus besoknya nggak masuk misalnya, TM3 masuk M. Sempat nggak masuk ini memang sensei dia sempat. Ya. Ceritanya TM4 nggak masuk, TM5 masuk M. Berarti kalau nggak masuk kosong sensei. Nah, kosong. Jadi biar terhitung masuknya jumlahnya 4. Gitu. Ya, itu udah otomatis. Jadi jangan kalau masuk jangan di fill color ya. Mau di fill color boleh. Di fill color boleh, cuman maksudnya jangan fill color doang, harus ada karakter yang dimasukin, entah itu angka, huruf atau simbol apalah terserah. Kasih icon senyum, smiley juga boleh. Kalau yang okanotensis enggak ya? Okanotensis tetap P sama M ya. Oke, sensei. Kalau yang kursus bebas. Ada lagi pertanyaan? Link yang Jia Blogspot Pusat Bahasa Jia itu kalau mau di-share ke mahasiswa, ke siswanya boleh ya. Jadi kalau misalnya mereka mau mantau kehadirannya sendiri dipersilakan. Nah, mereka kan yang nggak dikasih akses untuk ngedit kan nggak bisa ngedit, cuma bisa ngeliat doang. Oke. Jadi kalau maba mau ngeliat kehadirannya berapa, dipersilakan di situ. Termasuk rencananya nanti nilai hasil ujian juga mau di-share di situ. Oh iya, ngomong-ngomong masalah ujian, Sensei lagi belum menemu cara tentang gimana cara nguji secara daring. Tapi kayaknya nggak perlu didiskusikan sekarang sih. Kayak Google Form sensei. Ya, paling kemungkinan pakai Google Form. Cuman yang Inggris kan emang ujiannya cuma teori doang kan ya. Gampang ya. Nah kalau yang Jepang itu ada ujian prakteknya di pertemuan ke-15. Praktek baca sama praktek nulis. Kalau yang Jepang kan belajar huruf. Jadi di pertemuan ke-15 mereka ada praktek baca sama praktek nulis. Pertemuan ke-16 itu baru ujian teori, bisa pakai Google Form gampang. Nah ujian praktek masih bingung. Saya butuh masukan nih dari Hilda, dari Fioren. Kalau yang Inggris memang nggak ada masalah, tinggal soal yang kemarin dibikin sama Kak Yuki, dibikin versi Google Form-nya aja gampang. Itu nanti soalnya berarti kita nggak usah bikin lagi sensei. Enggak, jadi nanti tinggal pas jamnya mereka ujian, linknya kasih gitu. Oh, iya. Terus mereka kan langsung ngisi tuh. Nah pas ngisi Google Form itu kan ada tanggal pengisiannya, ada tanggal sama jam pengisian. Jadi dibatasin jam pengisian di Google Form maksimal tanggal sekian, jam sekian. Jadi kalau yang ngumpulinya anak pagi ngumpulinya malam, tanggalnya udah lewat ya nggak dianggap nggak lulus gitu. Berarti untuk pertemuan terakhir ada Zoom nggak sensei? Pertemuan terakhir Zoom nggak perlu berarti, cuman nge-share aja. Ya. Yang ujian praktek Jepang masih bingung sih gimana caranya tes praktek tanpa tatap muka. Kalau misalnya tes baca sih kayaknya masih bisa pakai daring ya Sensei. Soalnya kalau baca kan bisa pakai share screen, mungkin kita kasih teksnya nanti mereka baca. Satu Tapi persatu. kalau misalnya itu agak iya kayaknya. Iya, ntar pas kita share screen peserta yang lain ikut ngeliat. Waktu kemarin ini namanya sidang skripsi juga gitu sih Sensei. Jadi apa namanya mungkin bisa pakai ruang-ruangan gitu. Oh, pakai room. Pakai break room. Satu orang satu room. Kemarin sih kayak gitu waktu skripsi ya Sensei. Oh. Waktu sidang. Terus kalau misalnya apa ya, bikin ini sih jadwalnya dia jam berapa gitu loh. Mungkin bisa kayak gitu. Bisa jadi. Terus kalau misal ya, kalau bikin jam-jam begitu berarti berjam-jam Sensei nggak tega sama gurunya ya. Takutnya kalau misalnya muridnya banyak gitu kan, 1,5 jam waktunya nggak cukup, terpaksa ada lemburan, sementara PBJ yang nggak bisa ngasih uang lemburan, nggak tega Sensei kayak gitu. Makanya lagi nyari cara yang nggak terlalu membebani pengajar gitu.
Ya, dan nanti coba Iya. dibantu cari Emang saya cara. sampai sekarang kemarin masih mikirin itu gimana, masih belum menemu caranya. Tapi nggak apa-apa, nggak perlu didiskusikan sekarang karena agenda hari ini cuma ngebahas masalah ngebahas masalah administrasi doang. Oke. Ini alamatnya kan gampang dihafal kan ya? pusatbahasajia.blogspot.com, boleh dibagikan ke maba. Boleh dibagikan ke siswa kursus juga. Rencananya nanti nilai-nilai ujian juga akan disampaikan di sini. Ini baru bikin ini makanya settingannya layoutnya masih mentah banget. Ada pertanyaan? Sudah jelas Sensei. Udah, Oke, Sensei. kalau udah jelas mungkin cukup sampai sini. Nanti kalau ada tiba-tiba pertanyaan yang terlintas setelah Zoom di close ya bisa ditanyakan di WA. Fix, nggak ada lagi pertanyaan. Ya udah kalau nggak ada kita tutup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih Sensei. Bye. Terima kasih, Sensei. Terima kasih, Sensei. Yo, sama-sama.